Oke, Anda juga ditunjuk menjadi pasangannya Mas Ganjar ini untuk mewakili representasi dari Jawa Timur begitu. Nah, untuk elektabilitas di Jawa Timur ini bagaimana? Kantong mana saja yang menurut Anda ini bisa dimenangkan? Saya berbagi. Jawa Timur itu ada dua daerah. Satu daerah Mataraman. Mataraman itu dianggap sebagai Islam, ya Islam abangan. Meskipun sebenarnya itu terminologinya GEDS itu sudah lama. Tapi anggaplah itu Islam Keraton yang menginduk ke Mataram. Lalu ada Tapal Kuda. Jangan lupa Tapal Kuda. Nah, ini ceruk yang dibagi antara saya dan Mas Ganjar. Ganjar itu di Mataraman udah sangat kuat, di Tapal Kuda kuat. Saya kuat di Tapal Kuda, itu hasil survei, tapi juga saya punya hubungan-hubungan yang sangat signifikan dengan masyarakat Mataraman. Kalau urusan Jawa Timur saya kira sudah dihitung berdasar hitungan-hitungan rasional dan kita justru memang akan bekerja habis-habisan di situ. Tapi saya gembira bahwa menurut survei Litbang Kompas tanggal 11 Oktober ini, untuk pasangan calon wakil presiden, saya justru kuat di seluruh Indonesia dengan angka 52%. Untuk seluruh Indonesia, bukan Jawa Timur saja, di luar Jawa dan seterusnya, saya 52%. Yang lain masih agak jauh di bawah itu. Itu survei Kompas yang terakhir yang dirilis minggu yang lalu. Oke. Mudah-mudahan ini akan terus meningkat untuk saya. Sehingga optimis untuk kedepannya begitu elektabilitas makin meningkat begitu? Ya, tentu harus optimis. Tadi Anda sempat juga menyinggung sebelum lahir sudah NU dalam kesempatan beberapa waktu lalu juga Anda menyinggung soal itu. Anda ditunjuk juga alasannya mewakili NU. Sebetulnya bagaimana Anda menggambarkan relasi kedekatan Anda dengan NU, bukan sekadar anggota atau simpatisan saja? Saya itu tidak pernah ada orang mempersoalkan ke NU-an saya sampai pemilu tahun 2019 karena terjadi persaingan antar tokoh-tokoh NU juga. Sebelum itu tidak pernah ada orang bilang saya ini bukan NU. Dan saya memang tidak pernah masuk NU karena saya tidak pernah ada di luar NU. Saya itu orang Madura. Orang Madura itu ayamnya aja NU, kata Kiai Muhyiddin Musyadi, apalagi orangnya gitu. Seperti saya. Dan saya belajar di pesantren NU, bisa baca kitab-kitab pesantren NU gitu. Kemudian saya juga bukan hanya kultural, ada yang bilang Pak Mahfud itu NU kultural. Kalau struktural itu artinya pengurus, saya lama menjadi pengurus di organ-organ NU. Saya pernah menjadi ketua Dewan Pertimbangan Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama yang itu ditandatangani oleh Ketua Umum PBNU Pak Akil Sirot. Pernah menjadi penasehat GP Ansor waktu Nusron Wahid menjadi ketua, tanda tangan juga Akil Sirot. Pernah menjadi penasehat LBH NU zaman Pak Hasyim Muzadi dan seterusnya dan seterusnya. Tapi sekarang saya kira isu itu sudah tidak ada, sudah dibantah sendiri oleh Gus Yahya sebagai ketua PBNU. Ternyata benar kan kalau Pak Mahfud memang orang NU asli, kan selalu begitu sekarang dia. Dan untuk itu saya dengan senang hati mengemban tugas itu untuk membawa suara kaum Nahdien yang mengemban nasionalisme religius atau religius nasionalis dengan prinsip atau wawasan Islam wasatiyah. Islam wasatiyah itu Islam kosmopolit, Islam yang terbuka terhadap perbedaan tetapi tidak mengorbankan prinsip-prinsip keimanan sendiri dan mau bekerja sama dengan pihak-pihak yang berbeda untuk mencapai kemajuan bersama dalam konsep kalimatun sawa. Kalimatun sawa itu visi yang bisa disamakan, keadilan, penegakan hukum, kejujuran, pemimpin yang bersih. Itu kalimatun sawanya dengan golongan apa saja ketemu. Islam, Hindu, Kristen pasti ingin pemerintah adil, ingin lingkungan yang bersih, ingin demokrasi, ingin pemilu yang jujur. Gitu kalimatun sawanya. Nah, yang tidak bisa dipertemukan itu urusan peribadatannya. Dikembalikan kepada cara ibadah masing-masing. Itulah yang diemban, yang selalu dipahami oleh kaum Nahdien untuk berislam, dan itu yang menjadi pedoman pemerintah. Terakhir Prof, ini juga ditunjuknya nama Anda sebagai pasangannya Mas Ganjar Pranowo ini sebagai reaksi, sebagian orang menilainya ini sebagai reaksi atas putusan MK sebelumnya masalah batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Sejauh mana Anda merespon ini dan bagaimana kemudian nanti Anda bisa mengejawantakan visi misi?
Saya tidak tahu apakah betul PDIP dan yang lain merespons itu. Seperti saya katakan, putusan MK itu dijatuhkan pada hari Senin. Mhm. Penunjukan saya dijatuhkan pada hari Selasa. Jadi bisa saja memang itu respon. Tapi saya tidak tahu apakah itu respons. Karena seperti saya katakan sebelumnya, sebelum ada putusan MK itu, hubungan-hubungan saya dengan pimpinan PDIP di luar Bu Mega, dengan Mas Hasto, Mas Said Abdullah, Wali Dodo Kambi berjalan baik dan sering sekali. Hmm. Sehingga kalau dikatakan respon terhadap vonis juga tidak terlalu benar. Oke. Tetapi memang saya juga sering bertemu Bu Mega, tetapi tidak pernah sebelum tanggal 17 tidak pernah bicara spesifik menunjuk cawapres. Cuma saya sering bergurau kalau ketemu, Bu, kok banyak orang lain menghadap Ibu, saya kok enggak pernah dipanggil Ibu. Ya bergurau aja Bu Mega. Kalau saya enggak manggil Pak Mahfud berarti keadaannya baik-baik saja, ditunggu saja. Cuma gitu aja kalau saya bergurau ketemu di istana, di mana gitu. Berarti tidak ada apa-apa. Kalau kamu tidak saya panggil ya berarti semuanya berjalan normal. Kamu tinggal jalan gitu. Tunggu nanti suatu saat mungkin kalau ada perlu saya panggil. Gitu aja. Tapi dipanggil betul itu tanggal 17 Oke. dan saya diberitahu oleh Bu Mega.